Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas saya sendiri, Siska, Rafika Amelia Fitri, Dwi Maulania Putri, dan Pratiwi Agustina Putri Lestari. Di sini kami ingin menceritakan perkembangan peradaban Islam Bani Fatimiyah. Pertama, saya ingin membacakan pembentukan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah dan 100 atau 171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian pindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali dengan Fatimah. Namun masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Dari dulu hingga sekarang belum ada kata sepakat di antara para sejarawan mengenai nasab keturunan ini. Di antaranya faktor penyebabnya antara lain: pertama, pergolakan politik dan mahjab yang sangat kuat sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua, ketidaknyamanan dan ketidakkeberanian dan enggan keturunan Fatimiyah ini untuk mengiklankan nasab mereka karena takut kepada penguasa. Ditambah lagi penyembunyian nama-nama para pemimpin mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah dan didirikan oleh Said bin Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah al-Mahdi berpindah dari Suriah ke Afrika Utara karena propaganda Syiah, dan di daerah ini mendapat sambutan baik, terutama dari suku Barbar Ketama. Dengan dukungan ini, Ubaidillah al-Mahdi menumbangkan gubernur Akbiyah di Afrika, Ustamiyah al-Khadz di Tarhaj, dan Idrisiyah Fetz di Bawahan. Pada awalnya, Syiah Islamiyah ini tidak menampakkan gerakan secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan ini secara sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah secara rahasia. Ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Silsilah kekhalifahan dinasti Fatimiyah. Pertama, Al-Mahdi pada tahun 909 sampai 934 Masehi. Yang kedua, Al-Qaim pada tahun 934 sampai 946 Masehi. Yang ketiga, Al-Mansur pada tahun 946 sampai 952 Masehi. Yang keempat, Al-Mu'izz pada tahun 952 sampai 975 Masehi. Yang kelima, Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Yang keenam, Al-Hakim pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh, Al-Zahir pada tahun 1021 sampai 1035 Masehi. Yang ke-8, Al-Muntasir pada tahun 1035 sampai 1094 Masehi. Yang ke-9, Al-Mustai pada tahun 1994 sampai 1101 Masehi. Yang ke-10, Al-Amir pada tahun 1101
sampai 1130 Masehi. Yang ke-11 Al-Hafiz pada tahun 1130 sampai 1149 Masehi. Ke-12 Al-Zafir pada tahun 1149 sampai 1154 Masehi. Yang ke-13 Al-Faiz pada tahun 1154 sampai 1160 Masehi. Yang ke-14 Al-Adid pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Pasca kematian Abdullah bin Maimun, tampuk pimpinan dijabat oleh Abu Abdullah Al-Husain. Melalui propagandanya, ia mampu menarik simpatikusu Khitamah dan kalangan Barbar yang bermukim di daerah Kakbel untuk menjadi pengikut setia. Dengan kekuatan ini, mereka menyeberang ke Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Zidat Allah selaku penguasa Afrika Utara saat itu. Syiah Ismailiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampuk pemerintahan dijabat oleh Syed bin Husain al-Ismailiyah yang menggantikan Abu Abdullah Al-Husain. Di bawah kepemimpinannya, Syiah Ismailiyah berhasil menaklukkan Tunisia sebagai pusat kekuasaan Daulah Taklabiyah pada tahun 909 Masehi. Said memproklamasikan dirinya sebagai imam dengan gelar Ubaidillah Al-Mahdi. Ubaidillah Al-Mahdi merupakan khalifah pertama Daulah Fatimiyah. Ia memerintahkan selama kurang 25 tahun atau 904 sampai 934 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, Al-Mahdi melakukan peluasan wilayah kekuasaan ke seluruh Afrika, meliputi Maroko, Mesir, Muta, Alexandria, Sardinia, Corsika, dan Balerik. Pada 904 Masehi, Khalifah Al-Mahdi mendirikan kota baru di pantai Tunisia yang diberi nama Kota Mahdiyah yang didirikan pada tahun 909 Masehi. Mereka dapat menguasai dinasti Rustamiyah dan Tahed serta menyerang Bani Idris di Maroko. Pekerjaan Daulah Fatimiyah yang pertama adalah mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah dan istri Ali bin Abi Thalib. Perkembangan dinasti Fatimiyah. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Ma'bud Daud yang bergelar Al-Mu'id. Pada tahun 953 hingga 997 yang berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Indikatornya adalah banyaknya bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu-lampu dan pusat perbelanjaan. Pada masa ini pula berkembang berbagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, ramuan, obat-obatan. Kesuksesan lainnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besarnya minat masyarakat kepada ilmu pengetahuan mendapat dukungan penguasa dengan membangun Dar al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi dan perguruan tinggi Al-Azhar yang sebelumnya adalah bangunan masjid yang mengajarkan ilmu kedokteran, fikih, tauhid, al-bayan, bahasa Arab, antik, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, persoalan agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama dipandang sebagai pilar utama dalam menegakkan daulah atau negara. Untuk itu, pemerintahan Fatimiyah sangat memperhatikan masalah keberagamaan masyarakat meskipun mereka berstatus sebagai
warga negara kelas 2 seperti orang Yahudi, Nasrani, Turki, dan Sudan. Menurut Kak Ali, mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat, bahkan penuh perhatian terhadap urusan agama non-muslim sehingga orang-orang Kristen Kopti Armenia tidak pernah merasakan kemurahan dan keramahan melainkan dari pemerintah muslim. Banyak yang Kristen seperti Al-Barmaki yang diangkat jadi pejabat pemerintah dan rumah ibadah mereka dipugar oleh pemerintah. Akan tetapi, kemurahan hati yang ditampilkan oleh Khalifah Fatimiyah terhadap orang Kristen tidak urung menimbulkan isu negatif. Al-Mu'id yang dikenal dengan kewaraan dan ketakwaannya diisukan telah murtad, mati sebagai orang Kristen dan dikubur di gereja Abu Shifin di Mesir kuno. Namun menurut Hasan isu tersebut tidak benar, sebab tidak ada sejarawan yang menyebutkan seperti itu. Dan hanya cerita karangan, hurafat yang sengaja dienduskan oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya, termasuk dari sisa-sisa penguasa Abbasiyah yang sengaja ingin melemahkan kekuasaan Fatimiyah. 3 hal yang dapat disoroti mengenai perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Fatimiyah berkuasa antara lain 1. Penyebaran paham Syiah. Agama yang didakwahkan oleh Fatimiyah adalah ajaran Islam. Menurut paham Syiah Ismailiyah yang ditetapkan sebagai mazhab negara, untuk itu para misionaris Daulah Fatimiyah sangat gencar mengembangkan ajaran tersebut dan berhasil meraih pengikut yang banyak sehingga masa kekuasaan Daulah Fatimiyah dipandang sebagai era kebangkitan dan kemajuan mazhab Ismailiyah. 2. Manajemen administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan tidak banyak berubah. Sistem administrasi yang dikembangkan oleh Khalifah Abbasiyah masih terus saja dipraktekkan. Khalifah menjabat sebagai kepala negara, baik dalam urusan keduniaan maupun urusan spiritual. Ia berwenang mengangkat sekaligus memberhentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Selain itu, sakralisasi khalifah yang muncul di masa pemerintahan Abbasiyah masih tetap dipertahankan, yang mana indikatornya dapat dilihat dari gelar yang disandang para khalifah Fatimiyah seperti Mu'izz binillah, Al-Aziz billah, Al-Hakim an-Nullah, dan sebagainya. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Fatimiyah membangun Masjid Al-Azhar yang akhirnya di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdirilah Universitas Al-Azhar yang nantinya menjadi salah satu perguruan Islam tertua yang dibanggakan oleh ulama Sunni. 19 Al-Hakim berhasil mendirikan Dar Al-Hikmah, perguruan Islam yang sejajar dengan lembaga pendidikan Cordova dan Baghdad. Perpustakaan Da'ar Al-Ulum digabungkan dengan Da'ar Al-Hikmah yang berisi berbagai buku ilmu pengetahuan. Pengaruh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar sepanjang sejarah Islam. Pada awalnya, dinasti ini hanya merupakan dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Mereka mampu memerintah lebih 2 abad sebelum ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salah al-Din al-Ayyubi. Pengaruh dinasti Fatimiyah sebenarnya dapat dilihat dari perkembangan dinasti itu sendiri dalam ruang sejarah Islam. Namun, ada pula gambaran sederhana yang menunjukkan pengaruh tersebut. Misalnya, sepanjang kekuasaan Abu Mansur Nizar al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi, kerajaan Mesir senantiasa diliputi kedamaian. Ia adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan khalifah pertama yang memulai pemerintahan di Mesir. Di bawah kekuasaannya, dinasti Fatimiyah memiliki pengaruh yang besar atau berjaya. Nama sang khalifah selalu disebut-sebut dalam khutbah-khutbah Jumat di sepanjang wilayah kekuasaan yang terbentang dari Atlantik hingga Laut Merah. Juga di masjid-masjid Yaman, Mekah, Damaskus, bahkan di Mosul. Kalau dihitung-hitung, kekuasaannya meliputi wilayah yang sangat luas. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan Mesir tidak hanya menjadi lawan tangguh bagi kekhalifahan di Baghdad, tapi bisa dikatakan bahwa kekhalifahan itu telah menenggelamkan penguasaan Baghdad dan ia berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Meditera Timur. Al-Aziz menghabiskan uang sebesar 2 juta dinar hanya untuk membangun istana untuk menyaingi istana Abbasiyah, musuhnya yang diharapkan akan dikuasai setelah Baghdad berhasil ditaklukkan. Seperti pendahulunya, Al-Aziz melirik wilayah Spanyol,
Akan tetapi, Khalifah Cordova yang percaya diri itu ketika menerima surat yang pedas dari Raja Fatimiyah memberikan balasan tegas dengan berkata, "Engkau meremehkan kami karena kau telah mendengar tentang kami. Jika kami mendengar apa yang telah dan akan kau lakukan, maka kami akan membalasnya." Kesimpulan dari uraian di atas, bisa dikatakan bahwa di antara para khalifah Fatimiyah, Khalifah Al-Aziz adalah khalifah yang paling bijaksana dan paling murah hati. Dia hidup di kota Kairo yang mewah dan cemerlang, dikelilingi beberapa masjid, istana, jembatan, dan kanal-kanal yang baru, serta memberikan toleransi yang terbatas kepada umat Kristen, sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Menurut Harun Nasution, dalam masa kejayaan ini tergores sejarah yang menunjukkan kegemilangan Fatimiyah bahwa salah satu golongan sekte Syiah yang bernama Karamitah atau Charmatain yang dibentuk oleh Hamdan ibnu Kormat di akhir abad ke-9. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.